Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti diberi kenikmatan untuk menikmati daripada hari-hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan tersebut. Dan kita alhamdulillah kenikmatan tersebut yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan Ramadan. Ada sebuah cerita, ada seorang yang namanya Muhammad. Dia Muhammad tersebut senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meninggalkan daripada sholat 5 waktunya. Akan tetapi pada suatu hari tatkala diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki daripada bulan Ramadan, kemudian Muhammad daripada anak tersebut bersiap dan berhias diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditanya oleh salah seorang, "Wahai Muhammad, apa gerangan yang membuat engkau berhias diri dan juga mempersiapkan diri untuk beberapa hari ke depan ini?" Kemudian sang anak tersebut mengatakan, "Wahai fulan, aku mempersiapkan diri karena lantaran aku hendak menyambut daripada bulan Ramadan dan aku akan menggodok daripada sholat-sholat yang telah aku tinggalkan." Sebelum masuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan daripada umur Muhammad tersebut diambil, dan sebelum wafat beliau belum sempat untuk melaksanakan daripada menggodok sholatnya. Akan tetapi seorang daripada wali min auliyaillah bermimpi kepada Muhammad tersebut, akan tetapi Muhammad dalam keadaan yang sangat bahagia dan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, "Wahai Muhammad, apa gerangan engkau bisa mendapat kedudukan seperti ini? Sedangkan kita mengetahui bahwa hari-harimu bermaksiat kepada Allah." "Wahai Syekh, ketahuilah aku sudah berniat untuk tatkala masuk bulan Ramadan aku menghias diriku dan mempersiapkan diriku untuk menyambut bulan Ramadan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dengan niat itu aku lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawaku, akan tapi Allah memberikan ganjaran yang lebih tinggi di sisinya Allah Subhanahu wa taala." Itu keistimewaan daripada bulan Ramadan sendiri, yang mana dikatakan barang siapa orang yang memiliki tergesa-gesa bahagia akan keluarnya bulan Ramadan, bukan bahagia karena mendapat rahmat, akan tapi dia ingin cepet-cepet bulan Ramadan, capek bulan Ramadan, ngapain bulan Ramadan, itu dikatakan bahwa orang memiliki keinginan tersebut itu minal kabair, termasuk daripada apa? Termasuk daripada dosa besar. Jadi berkeinginan untuk cepat hilangnya bulan Ramadan itu termasuk daripada kabair. Seperti itu. Jadi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala para hadirin ya, bulan Ramadan ini, maka kita jangan sampai tersia-sia. Rohima anfun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, celakalah rajulun dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yaghfir lahu. Celakalah bagi seseorang yang telah memasuki bulan Ramadan, akan tetapi tatkala keluar bulan Ramadan dia tidak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul, celakalah orang tersebut. Masya Allah, Masya Allah. Berarti ini yang saya dapat tangkap, intinya ketika kita walaupun dulunya berbuat dosa cukup banyak, jangan lupa dengan takut untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan kita harus bahagia untuk menyambut bulan Ramadan. Masya Allah. Ini kita langsung ke coba pembahasan yang pertama, Bib. Ini kan kita puasa sudah mau selesai nih, Bib ya. Mungkin dari kita, mungkin Al-Fakir sini belum tahu sebenarnya apa sih manfaat itu yang lebih luas gitu, Beb. Mungkin kita taunya menahan lapar, dapat pahala, menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Cuman untuk secara gambaran luas itu apa sih manfaatnya sebenarnya, Beb? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi manfaat bulan Ramadan sendiri, katanya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ablagh asya, sesuatu yang paling besar manfaat dari Ramadan sendiri itu adalah yang pertama riyadhatun nafas,
yaitu melatih jiwa dan diri kita, riyadhatun nafas. Dan kedua yaitu kasratus syahwah, memecah daripada syahwat nafsu kita. Dan yang ketiga yaitu tanwirul qalb, membuat hati lebih bercahaya. Jadi kita melihat hal-hal itu, ya, hati kita lebih bercahaya tatkala kita menjalankan pada bulan puasa. Dan yang terakhir yaitu wa tarqiqil qalb, yaitu hati kita menjadi lembut. Karena kebanyakan daripada kita kalau Ramadan kita berpuasa, ya kan, Ramadan kita berpuasa. Nah, kalau lawan katanya puasa berarti kita kenyang. Lah, kenyang itu adalah qaswatul qalb, kerasnya hati. Kalau orang sudah keras hatinya, maka untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu susah. Ya, mau mendapat hidayah gimana hatinya keras? Betul. Berarti salah satu manfaat puasa itu sebenarnya untuk melembutkan hati, salah satunya. Melembutkan hati. Betul. Itu kata Imam Abdullah bin Haddad, salah satunya adalah melembutkan hati dan juga riyadhatun nafas. Kita mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan riyadhatun nafas. Kita ingin sampai ijabah doa-doa kita, ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ya dengan berpuasa. Itu adalah ablaghul asya, sesuatu yang paling cepat. Jadi kalau kita ingin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, menggapai menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya tidak ada jalan kecuali dengan berpuasa. Masya Allah, Masya Allah. Ini saya juga penasaran nih ke poin kedua yang saya coba rangkum, Beb. Kita itu kan puasa mungkin kurang lebih sekitar 28 hari, 29 hari, 30 hari gitu ya, puasa Ramadan ya, bukan puasa sunnah. Nah, maksudnya itu kenapa sih enggak kita itu puasa Ramadan itu mungkin 2 bulan sekali atau 60 hari atau mungkin dalam waktu-waktu tertentu, kenapa kok 1 bulan? Mungkin ada sejarahnya seperti itu, mungkin bisa dijelaskan. Jadi hikmah kita berpuasa 30 hari itu, jadi diceritakan dalam kitab bahwa tatkala Nabiullah Adam alaihi salam, kita ketahui bahwa kutiba alaikumusiyam kama kutiba ladzina min qablikum. Jadi puasa ini bukan hanya untuk umat Muhammad saja, tapi hanya diperuntukkan juga untuk umat-umat sebelum umat Muhammad. Seperti itu kan. Nah, hikmah kenapa 30 hari? Jadi tatkala Nabiullah Adam alaihissalam memakan buah khuldi, ya, itu kemudian setelah memakan diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surganya Allah. Tatkala turun ke dunia itu tersisa bekas makanan buah khuldi menempel di kerongkongan dan anggota badannya Nabiullah Adam itu selama 30 hari. Jadi selama 30 hari itu Allah Subhanahu wa taala gimana? Memerintahkan untuk berpuasa, meninggalkan hal-hal yang mengenakkan. Agar apa? Agar hilang itu rasa buah khuldi yang menyebabkan Nabiullah Adam keluar. Karena Nabi Allah Adam benar-benar ingin menghilangkan bekas-bekas hal-hal yang menyebabkan dia keluar, karena menyakitkan sekali keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan, dikeluarkan sama Allah. Nabi Adam ingin move on dengan apa? Berpuasa. Itu berpuasa diberikan oleh Allah. Berpuasalah, akhirnya berpuasa. Setelah merasakan 30 hari ternyata bekasnya itu hilang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa itu 29 sampai 30 hari. Oh, berarti sebenarnya secara 30 hari itu dari Nabi Adam, Beb, ya? Dari awal diturunkan dari surga seperti itu, Beb, ya? Karena puasa itu adalah syariat qadimah, ya kan, syariat yang lampau. Ya, Masya Allah, ini ilmu baru ini tentang, ya, kita mendapatkan manfaat ilmu baru lah. Ini mungkin saya juga akan membahas, kita kan mau memasuki 10 hari terakhir nih, Beb. Yang saya tahu ini kan sering kali di mana-mana itu ayo perbanyak di 10 hari terakhir. Emang apa sih keistimewaan 10 hari terakhir dibandingkan 20 hari sebelumnya? Apa ada keistimewaan khusus seperti itu, Beb? Jadi kalau keistimewaan khusus tentunya kita melihat daripada pedoman dan idola kita semua, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Siti Aisyah beliau mengatakan, wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhara 10. Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk 10 hari syadda mizarahu, mengencangkan daripada sarungnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan daripada malam harinya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk meraih daripada curahan pahala yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar pada 10 hari
salah satu daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Muktamad. Ada yang mengatakan dari awal bulan Ramadan, ada yang mengatakan pertengahan, ada yang mengatakan terakhir. Tapi yang muktamad, pendapat paling kuat yaitu bahwa Lailatul Qadar banyak terjadi di sela-sela bulan akhir-akhir hari bulan Ramadan. Jadi keistimewaannya memang berbeda dengan hari-hari yang lain. Jadi itu adalah hikmah yang sangat besar. Kalau kita semakin lama semakin malas. Tapi kalau Rasulullah dibalik, sudah semakin lama kita berpuasa, hampir selesai, hampir finish kita puasa, jangan malas-malasan. Ayo kita tambah semangat, kencangkan daripada ibadah kita agar menggapai daripada nilai dan mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kan kita biasanya itu semangatnya di awal, Beb ya. Mungkin itu salah satu dorongan kita agar di akhir Ramadan itu pun kita juga semangat gitu, seperti itu. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan hal itu. Betul, berarti mencontoh dari Rasulullah. Mungkin kita lanjut ke selanjutnya nih, Beb. Tadi kan kita sudah keistimewaan di 10 hari terakhir, Beb ya. Nah, maksudnya itu apa sih sekiranya yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir itu? Di 10 hari terakhir itu kita tetap memperbanyak daripada yaitu amal-amal ibadah kita, yaitu dengan apa? Dengan memperbanyak qiraatul Quran, dengan membanyak bersedekah. Karena Rasulullah SAW ajwada minar rihil mursalah. Rasulullah SAW lebih loman tatkala bulan Ramadan. Lalu spesifiknya lagi Rasulullah SAW ada suatu amalan yang mana memang Rasulullah SAW lebih menekankan di situ, yaitu apa? Kata Siti Aisyah juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir, yaitu apa? Karena aktsaruhu mu'takifan, paling banyak iktikafnya Rasulullah SAW di masjid itu di 10 hari terakhir sampai beliau wafat. Berarti emang dicontohkan oleh Rasulullah sendiri, Beb. Betul, itu iktikaf. Banyak orang-orang tidak mengetahui apa iktikaf. Orang padahal iktikaf itu kalau seperti kita deposito di bank. Jadi apa? Tanpa kita mengeluarkan uang, pahala kita kita menaruh uang di situ tanpa menjalankan uang tersebut, kita dapat untung dari bank tersebut kan. Nah, begitu juga kita iktikaf di masjid, kita seperti deposito daripada pahala. Kita nawa itu iktikaf lillahi ta'ala. Taruh badan kita di situ, enggak usah ngaji, enggak usah zikir, duduk aja dapat pahala. Padahal diam aja, Beb. Diam aja. Cuma di tempat yang mulia gitu, di tempat yang masjid. Dan tetap ada kalau bab iktikaf nanti ada hukum rukun-rukunnya, juga nanti ada syarat-syaratnya. Yang penting di situ apa? Iktikaf di masjid al aulal jami' dan juga kita niat iktikaf. Nama itu iktikaf sunatan lillahi ta'ala. Nah, duduk di situ dapat pahala. Seperti itu. Masya Allah, ini kan kita juga kejar-kejaran sama waktu nih, Beb. Mungkin nih kita masuk ke poin terakhir yang sudah kami rangkum mungkin ya. Ini pertanyaan tentang wanita nih, Beb. Wanita berhalangan ketika seseorang wanita ingin mengejar Lailatul Qadar, tapi ketika mau masuk ke hari ke-10 mungkin dia berhalangan, Beb. Tapi dia ingin mendapatkan fadilah Lailatul Qadar, mungkin kiat-kiat apa yang bisa dilakukan, Beb? Untuk wanita haid tersebut ada 3 Imam Nawawi Bantani mengatakan kita meraih, setiap manusia meraih daripada manfaat Lailatul Qadar, mendapatkan daripada pahala Lailatul Qadar itu ada 3 cara. Yang pertama, 3 cara itu kita beribadah penuh pada bulan akhir hari-hari Lailatul Qadar tersebut, hari ganjil, dengan sholat, ya kan. Dan yang kedua dengan apa? Dengan zikir, menghidupkannya dengan zikir. Dan yang ketiga, tidak menghidupkan penuh 1 bulan malam tersebut, tidak dengan sholat, tidak dengan apa, cuma sholat apa? Dia minimal sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia ka'annahu ahya nisful lail, seakan-akan dia menghidupkan daripada apa? Pertengahan malam. Dan juga waman sholat subuh jamaatan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annahu ahya lailul kulluh, dia seakan-akan apa? Menghidupkan 1 malam yang penuh. Nah, wanita yang haid gimana? Tidak bisa sholat, haram hukumnya. Yang nifas juga, ya. Lalu gimana? Sholat jamaah juga tidak bisa. Pakai yang kedua, yaitu dengan apa? Dengan berzikir di malam tersebut, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak haram orang yang haid dan nifas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti intinya ketika wanita berhaid itu tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan berzikir gitu, Beb ya. Ini untuk catatan untuk para wanita-wanita di sana. Ukti.
Mungkin karena ini berhubung waktunya sudah mepet, Beb, maghrib kita mau berbuka juga. Mungkin tadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami rangkum. Mungkin kita tadi pertanyaan terakhir, Beb. Insya Allah kita akan bertemu lagi mungkin di minggu depan dengan host yang berbeda, dengan tema yang berbeda, Insya Allah. Tentunya di suasana juga yang Insya Allah disiarkan langsung di Instagram Suasana dan YouTube Bahtera Ilmu. Sebelumnya jazakumullah khair, terima kasih Habib, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya buat Al-Fakir dan semua yang menonton di sini. Sebelumnya mohon maaf, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا